Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah hasil rangkuman yang telah dipersiapkan oleh kelompok 2 tentang pemaparan materi data yang akan saya jelaskan secara menyeluruh menurut dengan teori umum. Ada pula anggota kelompok yang sangat berperan dalam proses penyusunan materi ini, yaitu Rida, Sonia, Siti Kuraini, dan saya Sarah Karuniasari yang akan memaparkan poin-poin yang telah berhasil kami rangkum tentang materi data. Pengertian data statistik. Data dapat diartikan sebagai suatu yang diketahui atau yang dianggap. Statistik adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Poin selanjutnya, persyaratan data yang baik. 1. Objektif. 2. Representatif. Ketiga adalah kesalahan baku kecil. 4. Tepat waktu. 5. Relevan. Data menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif yang tidak berbentuk angka dan data kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka. Berikutnya adalah data menurut dengan sumbernya. Ada data internal dan juga data eksternal. Mudahnya untuk difahami, internal adalah data yang terdapat atau diperoleh dari dalam atau dari kelompok itu sendiri, dan eksternal dari luar kelompok ataupun informasi yang didapatkan dari luar suatu organisasi. Data menurut cara memperolehnya. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi yang telah diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi. Data menurut waktu pengumpulannya. Data cross-section adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Ada juga data berkala time series. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dalam waktu ke waktu. Data ini sering disebut sebagai data historis. Ada 3 bagian-bagian data, yaitu elemen, unit terkecil dari objek penelitian, karakteristik, sifat-sifat, ciri-ciri, dan hal-hal yang dimiliki oleh elemen. Ada juga variabel atau perubah, suatu yang nilainya dapat berubah. Karakteristik atau elemen merupakan nilai variabel. Pengumpulan data berdasarkan jenis pengumpulannya terdiri dari 4. Yang pertama adalah pengamatan atau observasi, yang kedua penelusuran atau literatur, yang ketiga penggunaan kuesioner atau angket, yang terakhir adalah wawancara interview. Berdasarkan banyaknya data yang diambil bisa jadi satu sensus, yang kedua adalah sampling. Pengamatan atau observasi. Cara ini adalah dengan terjun langsung untuk mengamati dan mengumpulkan data dengan cara meneliti langsung objek yang diteliti melalui sampling yang diambil dari populasi tertentu. Penelusuran atau literatur. Literatur ini disebut dengan pengamatan tidak langsung dengan cara menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada dari laporan-laporan peneliti sebelumnya. Ketiga, penggunaan kuesioner. Ini adalah yang paling sering kita temukan. Caranya dengan mengumpulkan data melalui selembaran atau isian-isian angket pertanyaan yang disebarkan terhadap objek yang diteliti. Tujuan dibuatnya kuesioner adalah untuk memperoleh data yang jelas, aktual, dan juga efisien. Yang kedua, mengumpulkan informasi dengan kecermatan dan tentunya memiliki data fisik yang bisa dipertanggungjawabkan. Jenis pertanyaan dalam kuesioner. Yang pertama, pertanyaan terbuka. Artinya jawabannya sesuai dengan pendapat dari pengisi kuesioner itu sendiri. Yang kedua, pertanyaan tertutup. Itu artinya pertanyaannya sudah disediakan oleh pembuat kuesioner. Yang terakhir adalah wawancara. Seperti yang kita tahu, prosesnya adalah mengumpulkan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek yang diteliti. Selanjutnya adalah sensus. Sensus adalah cara pengumpulan data di mana seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh dari hasil sensus tersebut, data sebenarnya atau sering disebut parameter. Sampling, cara pengumpulan data di mana yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Cara pengambilan sampel bisa jadi acak random ataupun bukan acak non-random. Cara acak, suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi sampel. Cara ini dianggap objektif. Sampelnya disebut probability sampling yang mempunyai probabilitas yang sama.
Cara bukan acak atau non-random suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk menjadi anggota sampel, di mana setiap elemen tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Cara bukan acak lebih bersifat subjektif. Selanjutnya, pengolahan data. Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan berdasar data mentah. Metode pengolahan data dibagi menjadi dua, yaitu manual dan elektronik. Poin terakhir yang harus kita ketahui adalah cara menyajikan data. Penyajian data selain berupa angka-angka ringkasan, penyajian data juga dapat berbentuk tabel ataupun grafik. Demikian pemaparan materi tentang data ini kami sajikan dan kami buat dengan sebaik-baiknya. Atas kerjasama, waktu, dan kesempatan yang baik pula kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga data yang kami paparkan dan yang kami sajikan bisa menjadi wawasan baru untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.